Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, malam ini kita edukasi yaitu tentang scalping. Jadi trading cepat di saat jam bursa berjalan. Ini bisa kita lakukan mulai dari jam 9, jam 10, jam 11. Yang penting di saat jam bursa berjalan, kita bisa melakukan yang namanya scalping atau trading cepat. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki waktu, misal 5 menit, 10 menit, 1 jam dalam sehari, di saat jam bursa berjalan, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya scalping atau trading cepat. Scalping ini sebenarnya caranya cukup mudah dan cukup simpel karena kita cukup melihat grafik pada time frame 1 menit. Jadi grafik yang kita lihat atau chart yang kita lihat, time frame-nya adalah time frame 1 menit. Sedangkan indikator yang kita gunakan, indikator utamanya yang pertama ada super trend, yang kedua ada parabolic SAR, yang ketiga ada candle Heikinasi, yang keempat ada EMA 20. Jadi ada 4 indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat pergerakan harga saham di saat kita mau scalping. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita harus tahu kapan waktu membelinya dan kapan waktu menjualnya. Cuman itu. Jadi waktu membelinya jika super trendnya baru pindah ke bawah candle. Maka di saat tersebut itu waktu untuk membeli. Jadi hal ini bisa kita lakukan jam berapapun. Misal besok jam 9, Bapak Ibu mau beli saham untuk scalping, maka malam hari ini tinggal dicari saham-saham yang super trend di time frame 1 menit yang mau pindah ke bawah. Contoh WiFi ini. Kalau Bapak dan Ibu besok jam 10 mau trading saham untuk scalping, jam 11, jam 2, jam 3 mau scalping, maka Bapak Ibu juga sama caranya. Tinggal buka grafiknya di time frame 1 menit, dan kalau super trend pindah ke bawah candle, di saat itulah waktunya untuk membeli saham apapun. Cara tersimpel menemukan sahamnya, tentunya kalau kita scalping ini, kita mencari saham yang potensi naiknya itu besar. Maka kita bisa lihat saham-sahamnya dari top gainer. Jadi misal jam 10 mau trading saham scalping, lihat dulu dari top gainer. Cari saham apa dari top gainer yang super trendnya mau pindah ke bawah. Maka saham tersebut tinggal ditungguin. Jadi caranya cukup cepat seperti ini. Nah, Unilever ini super trendnya di bawah candle 1 menit, lewatin. Best di bawah. Jadi silakan cari saham-saham yang super trendnya ada di atas candle. Contoh SMDM. Ini bisa digunakan untuk scalping. Jadi di saat super trendnya pindah ke bawah candle, silakan beli. Lalu kapan menjualnya? Menjualnya pertama
Jika sudah profitnya 2%, silakan jual. Lalu harus dijual mau profit atau minus berapapun. Kalau super trend di time frame 1 menit baru pindah ke atas candle. Itu. Ya. Jadi jika super trendnya pindah ke bawah candle beli, lalu sahamnya naik 2%, jual. Atau di saat super trend time frame 1 menit pindah ke atas candle, maka harus dijual sahamnya. Profit berapapun atau minus berapapun. Itu cara kalau kita mau scalping. Sebelum Bapak dan Ibu benar-benar scalping, maka Bapak dan Ibu harus latihan terlebih dahulu. Latihan beli dengan lotnya ya. 5 lot dulu kah? 10 lot dulu? 1 lot dulu nggak apa-apa. Latihan memperlancar, melihat grafik, dan latihan transaksinya. Jadi lotnya jangan banyak-banyak dulu kalau memang latihan. Kalau Bapak Ibu latihannya sudah lancar, silakan lotnya berapapun tidak masalah. Ya, kalau sudah bisa melihat grafiknya dan transaksinya sudah bisa cepat, maka silakan lot berapapun gak apa-apa. Tapi kalau baru latihan, lotnya jangan banyak-banyak. Karena tujuannya untuk memperlancar melihat grafik di time frame 1 menit dan transaksi di sekuritas yang Bapak dan Ibu gunakan. Tuh. Jadi cukup simpel. Ada pertanyaan? Silakan. Malam, Pak Oli. Yes, malam bos. Pak, cara mencari di top gainer seperti apa, Pak? Saya belum paham, Pak. Gimana? Cara Cara? mencari sahamnya di top gainer, Oke. Bapak menggunakan sekuritas apa? saya ada Bion, ada apa namanya, MOS, Oke. MOS. Bapak MOS buka menu ranking. ranking. Ya. Ya, oke. Muncul apa di situ, Pak? Oh, saya belum buka, Pak. Tuh, dibuka. Praktekkan sekarang. Hmm. Di Bion aja, Pak. Bagaimana kalau di Bion, Pak? Saya di MOS kurang Bion saya ngerti nggak banyak. bisa buka Bion. Cari ini di Bion apa ya? Di Bion itu ranking mungkin ya, atau top gainer atau ranking. Jadi kenaikan saham tertinggi sampai terendah. Nah, itu di sekuritas kalau nggak top gainer ranking. Ini kalau di MOS, saya tunjukkan di MOS. Ditunjukin aja dulu, Pak. Saya agak kesulitan nih, Pak, bukanya. Oke. Jadi ini klik ranking, Ya, lalu pilih stop gain. oke. Oke. Pilih yang top gainnya persen. Lalu jangan lupa di auto. Inilah saham-saham yang hari ini dari kenaikan tertinggi sampai terendah. Ini di saat jam bursa berjalan, persentasenya tentunya akan bergerak. Jadi nyari sahamnya dari mana? Dari sini. Ya, ya. Jadi saham-saham yang ada di top gainer ini, cari mana yang super trend time frame 1 menitnya mau pindah ke bawah candle. Itulah yang digunakan untuk scalping. Ya, ya. Ada lagi? Bisa bisa berapa saham? Satu, dua, tiga. Oh, bebas Pak. Mau 5, Bapak bisa transaksinya dalam 1 detik, dalam 1 menit berapa?
Hmm. Ya benar Misal nih, menghibur dalam Pak. 1 menit, ya, misal dalam 1 menit, kan yang dibutuhkan ini, Pak. Yang dibutuhkan melihat grafik ini. Dalam 1 menit, berapa banyak grafik yang bisa kita lihat? Super trend pindah ke bawah, misal 5 saham, bisa nggak Bapak lihat bersamaan super trend pindah ke bawah? Kalau bisa, di detik yang sama, 5 saham ditransaksikan sekaligus, boleh. Itu. Yang penting intinya ini, bisa nggak melihat super trend pindah ke bawah candle? Itu. Kalau bisanya hanya satu saham gimana? Ya satu aja. Iya. Kalau bisanya melihat 2 saham, ya 2 saham saja. Transaksinya bisa nggak di detik yang sama mentransaksikan 2 saham? Tuh. Jadi kalau jumlah sahamnya bebas mau berapapun. Yang paling penting ya tadi, lihat time frame 1 menit, super tanya pindah ke bawah candle, beli. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Masih yang lanjut lain? Pak. Ya, Mohon maaf, masih lanjut pertanyaan Pak. ya. Jadi kalau kalau kita mau beli malam ini, kan tinggal cari itu eh, bagaimana mencarinya Pak? Kan sehingga besok pagi itu begitu jam 9 running kita udah siap. Siap apa, Pak? Yang Bapak maksud siap ini siap apa? Iya. Jadi saya apa namanya pernah belajar itu begitu mau transaksi jam 9 tank ini saya kelimpungan gitu Pak. Jadi harga saham udah naik. Sementara saya belum siap apa-apa karena masih masih apa namanya masih tangannya masih belum familiar lah. Nah, kalau misalnya dari semalam ini kita udah menyiapkan itu di mana itu bisanya Pak? Sehingga jam 9 Oke, besok running kita udah siap gitu oke. Pak. Ya, itu kemauan Iya, semua orang. paham maksudnya Contoh, Pak? ya contoh gini, Pak. Sekarang nih, WiFi, ya, saham WiFi. Dari top gainer kita melihat ada WiFi di sini. Saat kita cek grafik 1 menitnya, super trendnya ada di atas. Ya. Oke. Harganya berapa? Harga saat ini WiFi 1935. Super trendnya di angka berapa? 1942. Ini kalau dibulatkan di fraksi harganya 1945. Oke. Nah, besok jam 9 pagi mau beli di berapa? Di Harga. sekitar 20-an. Ya, Kenapa? katakan di up satu. Di Katakanlah up di up 1. 1 20-an. 20-an maksudnya gimana, Pak? Ya. Ya, di atas harga. Oke. Berarti 1940. Ya, kurang lebih Kan seperti harga itu. saat ini 1935. Fraksi harga di atasnya berarti 1940. Ya, kurang lebih Pak. Betul. Nah, Ya. pertanyaan saya, besok jam 9 tuh harga WiFi berapa? Misal malam hari ini Bapak antri 1940, ternyata besok jam 9 harganya 1950. Hmm. Dapat nggak? Enggak. Nggak dapat. Jadi kalau Bapak Ibu scalping, nggak ada istilah antri. Real time harusnya. Jadi belinya kapan? Ya besok. Kalau besok nggak ada waktu, jangan scalping. Ya. Jadi Sip, belinya sip, sip. besok jam 9, kita harus standby. Harga open ini bisa kita lihat ya, besok jam 9, jam 8 lebih 58. Baru Harga bisa kita opennya Pak ya. tahu harga opennya ini berapa. Misal besok harga opennya 1940, ya maka kita tinggal beli berapa? Bisa 1950,
bisa 19.60, nggak apa-apa di atasnya. Jadi kalau malam hari ini kita antri, itu percuma. Artinya apa? Masih tebak-tebakan. Misal, Hmm. oh saya antri di 19.60 bisa. Iya kalau besok harga opennya di bawah 19.60. Kalau ternyata opennya 19.70, Hmm. kan juga nggak dapat. Ya, ya, beli, ya. Itu ya. Ya, jadi kalau scalping tidak ada istilah namanya antri, tapi harus scalping. Hmm. Dan bisa jadi 1 menit setelah kita beli itu juga bisa harus dijual. Jadi kalau antri, mau kapan antrinya? 30 detik saat kita beli, itu bisa juga langsung kita jual. Apalagi yang di saat jam 9. Trading kadang cuma 30 detik, 1 menit, 2% udah dapat. Ya, untuk yang jam 9 itu karena jam 9 itu pergerakannya sangat cepat. Cepat. Ya. Ya. Jadi misal khusus untuk jam 9, khusus untuk jam 9, setelah Bapak Ibu beli, misal nih belinya 19.45, Bapak Ibu harus bisa ngitung cepat. Ini kalau 2%-nya berapa? Jual di situ. Kalau Bapak Ibu masih ngitung pakai kalkulator, telat. Lambat. Ya. Karena harus super cepat di saat jam 9. Nah, kalau setelah jam 10, jam 11, nggak secepat yang jam 9. Itu perbedaannya. Ya. Dan pastikan kalau yang jam 9, internetnya juga cepat. Ya, jadi jangan yang di saat susah internetnya misalkan jaringannya kurang cepat, ya sebaiknya jangan trading yang jam 9. Tunggu aja setelah jam 9. Hmm. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Malam Pak Ulid. untuk scalping. Ya, silakan Bos. Pak Ulid, ini lihat chartnya ini di mana Pak Ulid? Oke, Bapak menggunakan sekuritas apa? Saya Pak Pintrako Pak Ulid, Pintrako. Pintrako, silakan buka catnya. Ya. Lalu lalu di grafik, oh Pintrako ini 1 menitnya kayaknya nggak ada. Iya, 1 menit nggak ada Pak. Ya, berarti jangan pakai Pintrako. Oh ya, siap siap. Gunakan Hmm. sekuritasnya. Misal Stockbit. Nah, Stockbit itu ada 1 menitnya. Jadi, Siap, Pak. jadi Pak Rinto bisa melihat grafiknya di Stockbit, ya. Ya Transaksinya ya di Pak. Pintrako, nggak apa-apa. Siap 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 Pak. Karena kalau di Pintrako, graf time frame 1 menit itu nggak ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Siap siap Pak. Maka kemarin saat hari Senin di saat edukasi untuk yang pemula, saya sarankan membuka minimal 3 RDN. Fungsinya apa? Satu RDN digunakan untuk melihat grafik, ya. Satu RDN digunakan untuk scalping, satu RDN digunakan untuk swing. Itu fungsinya. Kenapa kemarin saya sarankan membuat 3 RDN. Kalau untuk melihat grafik, ya, yang enak melihatnya itu di Stockbit. Jadi Bapak Ibu silakan buat Stockbit. Stockbit sekuritas.
Kalau transaksi bebas mau di mana saja. Di BNI Sekuritas silakan, Pintraku silakan, Ajaib silakan, Mandiri Sekuritas silakan. Silakan gunakan yang menurut Bapak dan Ibu mudah digunakan aplikasinya. Ada lagi? Kalau Pak, kalau tadi untuk melihat grafik lebih enak di Stockbit, kalau untuk scalping dan swing, Nah, kalau swing di Stockbit bisa, BNI bisa, terus semua sekuritas bisa kalau swing karena time frame-nya daily, Pak. Time frame daily di sekuritas, di semua sekuritas kan ada, ya. Tapi kalau time frame menit tidak di semua sekuritas adanya. scalping lebih rekom kemana Pak? Stockbit, Stockbit. ya. Kalau mau yang lebih enak lagi, gunakan Trading View karena Bapak Ibu bisa membuat yang namanya alarm. Trading View. Tapi aplikasinya berlangganan untuk Trading View. Hmm. Ya. Jadi untuk awal ya silakan gunakan Stockbit terlebih dahulu. Nanti kalau pengen lebih lagi, pengen lebih spesifik lagi, ya setelah dapat cuannya, ya setelah dapat cuan, pengen lebih meningkatkan lagi, lebih spesifik lagi. Nah, dari cuan yang didapat gunakan untuk langganan Trading View ini. Siap, siap Pak. Ada lagi? Saya Mas, kalau melihat di Stockbit gimana saham-sahamnya itu Mas? Saham-saham saham apanya? Yang ini scalping, daftar kayak yang di ini. Oke. Stockbit di hotlist. Cari menu hotlist di grafik sebelah kanannya. Stockbit. Nah, saya buka di sini. Di Sebentar. Hotlist. Hmm, Ini ya. Jadi buka grafiknya, Chartbit. Lalu sebelah kanan ini ada apa ini? Nah inilah. Ini mover, sorry, mover. oh yang di movers, ya ya Ya. ya. Di mover ini cari yang top gain. Nah, ini saham-saham yang kenaikan persentase mulai dari tertinggi sampai terendah. Yang buat scalping itu ya tadi. Iya, Ya. ya. Jadi yang top gain. Silakan, kalau ada lagi yang lain. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau scalping, ini untuk buat yang latihan ya, untuk yang latihan, terutama untuk yang baru-baru. Sebaiknya cari sahamnya itu yang dari topo. Karena pergerakan sahamnya itu tidak terlalu liar di saat jam 9-nya. Yang dari topo, ya, dari screening topo ini. Nah, misal besok ada data kaki left ITMA, nah, misal data kaki left, misal. Kayak gini. Ini data live. Apa tadi kaki?
4 deh. Ini kita ngelihat 4 ya. Satu lagi apa tadi? Data kaki ITMA. Bentar. ITMA, ITMA ini berapa? ITMA 93.000 FUTR. FUTR. Oke. Nah, ini di layar ini kan ada 4 saham. Ada data, ada live, ada kaki, ada FUTR. Coba perhatikan super trendnya. Data super trendnya di bawah candle. Left super trendnya di bawah candle. Kaki ya, super trendnya di atas candle. FUTR super trendnya di atas candle. Besok jam 9 jangan langsung dibeli. Lihat aja nih. Kalau data sama live tentu di awal market nggak akan kita beli. Kenapa? Karena super trendnya sudah di bawah. Misal data, ya. Super trendnya sudah di bawah. Jadi kalau seperti data, tunggu dulu super trendnya pindah ke atas, baru setelah itu dipantau. Oke ya. Tapi untuk KQ, nah ini jam 9 silakan dipantau. Kalau super trendnya pindah ke bawah candle, saat itulah, di detik itulah kita beli sahamnya. FUTR juga sama. Di saat super trendnya pindah ke bawah candle, di saat tersebut waktu kita untuk membeli. Jadi Bapak dan Ibu, lihat grafiknya seperti ini grafik kan berjalan sendiri. Bapak Ibu tinggal siap-siap transaksi. Bisa di laptop Bapak dan Ibu, bisa di handphone Bapak dan Ibu. Jadi yang disiapkan yang mana? KQ sama FUTR. Kalau data sama live, nggak perlu disiapkan dulu, tinggal dilihat aja grafiknya. Sampai supportnya pindah ke atas. Baru kalau sudah pindah ke atas, tinggal tungguin kapan atau jam berapa pindah ke bawahnya. Di saat itulah baru kita beli. Oke. Bisa dipahami? Bisa dipraktekkan? Ya, besok silakan dipraktekkan. Ingat target profitnya 2%. Ada lagi? Jadi, Berarti Pak, kalau kita sudah dapat data topo ini dari UX Master dan kita akan scalping lah katakan dah. ya, Kita nggak perlu lagi lihat ke top gainer dong Pak ya? nggak perlu. Perlu. Iya. Nah, kecuali siangnya Pak ya. Jadi kecuali jam 10, nah itu lihat top gainer. Jam 10 kan di topo nggak ada. Screener topo kan nggak ada jam 10. Hmm. Jadi topo ini munculnya, jadi gini. Screener topo ini munculnya itu jam 4.35 atau setengah 5. Ini memang sengaja saya buat setelah market tutup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk besok pagi. Jadi besok jam 9, kalau mau scalping yang pergerakan sahamnya tidak apa? Tidak lompat dari topo ini. Karena topo ini cenderungnya turun dulu lalu naik kan gitu. Hmm. Ya sama kan tadi Pak Ferry ambil data. Turun dulu kan sahamnya Iya Pak. baru naik. Nah itu. Nah cirinya seperti itu Pak. Jadi Siap-siap. untuk yang baru-baru jadi punya kesempatan untuk membelinya sambil memperlancar melihat grafiknya. Nah,
Baru Ya, setelah itu jam semua. 9, misal jam 10 masih mau scalping, baru cari sahamnya dari top gainer ini, Pak. Nah, jadi walaupun 2% kelihatannya kecil, tapi Bapak Ibu bisa hitung kalau sehari transaksinya beberapa kali, kira-kira masih tetap kecil atau kecil tambah kecil tambah kecil tambah kecil. Jadinya apa? Ayo kecil Kecil. tambah kecil tambah kecil tambah kecil sama dengan Besar, Pak. besar. Nggak makin mengecil kan? Pak Oli, untuk pilihannya di top gainer setelah jalan itu yang volumenya berapa persen, berapa billion atau lihat pilihannya apa? Ya, sebaiknya cari volumenya yang besar. Jadi kalau kalau Bapak jadi gini. Jadi ada beberapa pilihannya, Pak. Kalau kita ya, kalau kita memandang dari nominal ya, memandang dari nominal yang mau kita transaksikan, iya lihat volume. Semakin volumenya besar, itu lebih bagus. Ya. Volume semakin besar, itu semakin bagus. Contoh di sini nih. Jadi kalau di MOS ini kan langsung kelihatan nih. 1 juta volumenya ya kan. MSIN 1 juta, 3 juta. Ini. Jadi volume yang besar itu yang bagus. Nah, tapi volume besar ini itu kan baru terlihat ya baru terlihat yang 1 juta ke atas ini baru terlihat ya setelah jam 10-an atau setelah jam 9.30 baru terlihat volume-volume yang besar ini. Maka kita jangan nunggu yang kalau tradingnya jam 9.30 atau jam 10, mungkin saham yang volumenya besar masih jarang, paling masih 1 2. Yang dilihat dari yang ada di top gainer ini, ya, dari yang di top gainer, mana volume yang paling besar? Nah, itu yang diperhatikan. Oh, jadi bukan persentase perubahannya ya, change-nya bukan. Kalau persentasenya ini kan ngikutin, Pak, pasti. Hmm. Ya kan? Kalau persentase ini pasti urut dari yang tertinggi sampai terendah kan? Ya, Yang top gainer ini. Nah, sedangkan kita kan mau transaksi. Yang mau kita transaksikan yang mana? Yang enak ya memang yang volumenya besar. Karena kita butuh saham itu cepat bergeraknya. Itu satu. Itu kalau dari segi volume. Tapi nanti juga akan ada Bapak Ibu mau trading itu yang lebih safety, yang lebih aman kan gitu. Nah, kalau tujuannya ya, saat scalping tujuannya pengen lebih menjaga keamanannya, maka dari saham-saham yang ada di top gainer ini cari saham yang daily-nya biru pertama. Jadi jadi kalau kembali lagi seperti dasar ya, biru pertama Pak Oli. ya, jadi biru pertama itu untuk menjaga keamanan, Pak. Jadi artinya, oh saya mau aman dan sahamnya bergerak cepat. Berarti cari saham yang biru pertama, volumenya besar. Kan gitu. Kalau nyari hanya sekedar cepat ya, nyari hanya sekedar cepat, cari yang volumenya besar. Artinya apa? Untuk keamanan itu Bapak dan Ibu sudah bisa mengantisipasi. Itu cari yang hanya volumenya yang besar. Tapi kalau tingkat resikonya belum bisa Bapak dan Ibu antisipasi dengan cepat, sebaiknya cari yang dari top gainer, candlenya biru pertama. Dan gunakan scalping.
Oke. Ada lagi? Pak, kalau buka order book di Stockbit, Pak, kan ada frekuensi kanan kirinya itu, Pak. Itu pengaruhnya terhadap naik turun sama, Pak? Pengaruh Terhadap naik turunnya harga gimana itu, Pak? nggak bisa, Pak. Nggak Jadi ada, Pak. ya misal nih, apakah frekuensinya yang besar akan mempengaruhi kenaikan harga? Enggak juga. Apakah frekuensinya yang kecil akan menurunkan harga? Enggak. Jadi kita bisa dilihat di sini. Apakah frekuensi yang terbanyak, ini kan frekuensi nih, total frekuensi hari ini. Apakah kenaikannya yang paling tinggi? Enggak. Gitu. Nah, frekuensi ini kan jumlah transaksi. Jadi misal nih, kita kan juga bisa terkecoh dengan frekuensi. Misal jam 10 frekuensinya besar. Apakah jam 11 frekuensinya juga akan ikut besar? Kan enggak. Bisa jadi kalau jam 11 enggak ada, misal nih jam jam 10 ya, frekuensinya sudah 19.000 misal. Lalu jam 11 sudah nggak ada transaksi sampai jam 4. Ya frekuensinya tetap di 20.000 tadi, misal seperti itu. Tapi kalau volume mah tergantung ini ya, Pak ya, bid offer ya, Pak ya. Volume bukan. Volume itu transaksi yang sudah terjadi, Pak. Terjadi, Yang baru ya. terjadi. Itu ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau bid offer itu yang akan terjadi. Akan ya, akan sama sudah. Nah, itu. Jadi kalau volume itu sudah terjadi, kalau bid offer itu yang akan terjadi. Ada lagi? Ayo, yang mau scalping, yang mau scalping silakan tanyakan sedetail-detailnya sambil besok dipraktekkan. Prakteknya ini terutama yang masih baru. Saran saya yang dari topo terlebih dahulu. Nah, kalau tadi yang nanya jam 9 langsung lompat harganya. Itu yang ini Pak, besok seperti main ini lompat. Inai ini bisa lompat. SMDM ini bisa lompat. Nah, kalau ini sudah kelasnya Pak Fidli. Suka jam 9 sahamnya langsung lompat ditangkap. Lompat hap ditangkap. Pas lolos masuk angin. Nah, kalau lolos nangkapnya ya masuk angin. Gitu. Ikan nangkap itu kayak gini ya. Ini kan lagi naik. Nah, nangkapnya di mana ini? Dari sini kah nangkapnya? Nomor 1. Ada yang baru nangkap di nomor 2. Ya. Baru nangkap di nomor 3. Nomor 4 ini kan waktunya jual. Nih. Atau nangkapnya gini. Di nomor 5 baru ketangkap. Nah, kalau nomor 5 nangkapnya ini. Inilah yang masuk angin tadi.
Jadi saat dia turun baru ketangkap. Nah, itu. Nah, maka yang mudah dan lebih aman yang dari topo. Karena kalau dari topo itu sahamnya seperti ini, Pak. Turun dulu lalu naik. Atau setwis dulu lalu naik. Nah, ini kan masih bisa kita amatin pergerakannya. Yang dari topo Pak itu kaki kalau nggak salah sampai session kedua tuh belum turun-turun Pak ya, si super trendnya. Oh, belum turun-turun. Oke, ini loh. Oke, kita lihat di grafiknya ya. Ini kan sesi pertama aja tadi. Oh ya, ini. Jadi bukan berarti ya, kita itu fast trade di satu saham ini sampai sore, enggak. Nah, ini loh. Ya. Nah, jadi jam 9, ya, jam 9 tadi, super T-nya kan pindah ke bawah. Oke, ini loh. Hmm. Nah, ini. Jadi di sini ya, jam 9, ini super T pindah ke bawah, kita kan beli. Naik 2%, jual kan? Ya. Selesai dulu. Nah, super T-nya kan pindah ke atas nih. Jadi misal 2% ini kita nggak sempat jual, atau pengennya kayaknya masih akan lebih deh dari 2% kita nggak jual, lalu sahamnya turun, super trend pindah ke atas, harus jual. Bisa jadi BEP, atau bisa jadi minus 1 atau 2% ini. Kalau saat sudah naik 2% kita nggak ambil. Oke. Setelah itu, ya jangan transaksi dulu. Ya, jangan beli. Karena apa? Karena super trendnya nggak ada pindah ke bawah. Betul. Nah ya kan? Iya, Ini sampai sore nggak pindah ke bawah lagi kan? iya, Ya, berarti iya. tadi hanya satu kali transaksi. Hmm, iya, betul. Gitu. Iya, saya tadi pagi itu, jadi kasusnya saya nggak keburu jam 9, udah saya lewat dulu, saya tunggu aja terus Pak, sampai jam sesi pertama habis masih belum turun, sampai Ya, jam sesi kedua juga masih belum turun, hingga sore tadi belum turun-turun. betul. Ya, mungkin ya, ada yang turun, mungkin nanti malam Jumat ini ada yang turun mungkin Pak. Di mana? Mungkin yang turunnya yang lain mungkin malam Jumat ini Pak. Untuk yang malam Jumat ya. Oke. Iya Pak. Apalagi tadi? Iya Pak. Data. Jadi kan data. Nah, kalau data jam 9 dia kan langsung turun, Pak. Turun, naik, supportnya pindah ke bawah kan. Nah, ini beli. Iya. Betul. Naik 2% jual. Jual. Pas scalping 2% jual. Habis dijual, ya udah tungguin lagi. Tungguin ya, biarkan super trendnya pindah ke atas. Nah, baru kita siap-siap lagi. Hmm. Super trend pindah ke bawah lagi, beli. Tuh. Seterusnya gitu. Pun begitu turun walaupun dengan bukan biru pertama pun juga nggak masalah Pak ya. Nggak masalah. Kalau yang bagus, yang biru pertama, super trend pindah ke bawah, Pak. Atau super trend Iya. pindah ke bawah dan parabolik SAR pindah ke bawah. Nah, itu. Jadi yang bagus adalah mengkombinasikan dua indikator, minimal dua indikator. Biru pertama sama super trend misal. Atau biru pertama dan parabolik SAR. Iya. Nah, besok dipraktekkan. Besok ini kan ada apa tadi toponya? Data
kaki left. Ini. Nah, beli saham satu dulu aja. Jadi di saat yang bersamaan ya. Misal jam 9, tinggal tentukan mau beli kaki apa atau data. Data sudah di bawah ya. Berarti data jangan nungguin jam 9 karena dia sudah di bawah. Berarti kaki sama FUTR. Ini kan supernya sudah di atas, berarti tinggal nunggu pindah ke bawah. Nah, kalau data tunggu pindah ke atas dulu, baru ditungguin saat super pindah ke bawah, baru beli. Siap, Oli, siap. kalau yang di toko itu pandangan buat trading seharian atau hanya beberapa saat aja? Bisa seharian atau bisa sekali aja, Pak. Hmm. Yang di prioritas yang perlu diperhatikan itu apanya, persentase high low-nya atau apanya? Oke. Paralelnya. High-nya, candle Hmm. bayangan yang besar. Berarti yang data 18,444% ya. Iya. Tapi kalau besok nih, kan kita dari saham ini, data kaki ini kan, ini kan kita harus cek 1 menitnya, Pak. Ya, Kalau data ini super T ini kan sudah di bawah. ya. Berarti jam 9 besok pagi gak usah dilihatin dulu. Jadi prioritaskan yang mana? Prioritaskan yang super trendnya di atas candle. Nah, ini contoh kayak gitu. Nah, ini data kan super trendnya ini di bawah candle. Kaki jam di atas candle. Jadi kalau Bapak mau transaksi besok jam 9, yang diprioritaskan yang mana? Kaki. Ini. Kalau data, nunggu dulu dia. Bisa jadi dia turun dulu ya. Harganya turun. Kalau harganya turun, supernya kan naik ke atas. Nah, kalau supernya sudah naik ke atas, tinggal tungguin kapan dia akan pindah ke bawah. Kalau pindah ke bawah, baru beli. Ada lagi? Ayo, scalping.
Sudah jelas apa belum? Apa bengong? Kok- Kita coba aja dulu Pak besok Pak. Ya, besok dipraktekkan. Tuh. Tanpa Bapak dan Ibu praktek, susah nanti memahami. Hanya di angan-angan. Baik Pak, sedikit di luar scalping. Tadi kan transaksi atau pembelian setelah jam 9. Yang jadi pertanyaan saya, apakah mungkin kita membeli sebelum jam 9 pagi? Apa namanya, booking lah gitu Pak. Oke. Booking tentu bisa, Pak. Jadi sebelum jam 9 pagi, kita booking bisa. Nah, tinggal ya bookingnya, kan tujuan kita booking itu supaya kita kan dapat kan, Pak. Sahamnya ini Tuh. dapat kan. Maka strateginya gimana kan gitu. Tuh. Jadi strateginya belinya jangan di harga penutupan hari sebelumnya. Tapi naikkan, Pak. Nah, booking itu ada dua. Ya, booking itu ada dua. Satu, booking berdasarkan limit. Limit itu artinya misal, oh saya akan beli di harga 100 misal. Jadi kalau harganya di 100, maka akan terbeli. Contoh kayak gini. Oke, contoh saham kaki ini ya. Harganya sekarang kan 69. Ini harganya kan 69. Misal, nah ini tiap sekuritas nanti pastikan ini ya diperhatikan. Ada yang kita beli itu, ada yang berdasarkan limit, ada yang berdasarkan harga market. Gitu. Nah, misal jam 8 kita mau booking KQ. Oh, saya mau booking di harga 80 misal. Oh, ini misal 75. Ini berdasarkan limit misal. Oke. Artinya apa? Di saat jam 9 harganya naik misalkan 70, 71, 72, 73, 74 lalu turun lagi. Maka booking kita ini tidak dapat saham. Kenapa? Karena harga belum nyentuh di 75. 5. Ya, sesuai dengan yang kita ingin beli harganya. Ini kalau limit. Jadi kalau beli berdasarkan limit, itu kita akan dapat sesuai dengan harga yang sudah kita tentukan. Ada lagi, beli itu berdasarkan market. Ini market. Misal, kaki harganya 69. Kita beli berdasarkan market di harga 75. Jam 9 harganya langsung naik ke 72 misal. Maka saat itulah ya kita akan dapat di harga 72 atau 73. Dapatnya di sini. Walaupun kita belinya di 75. 5. Ini. Jadi walaupun kita sama-sama beli di 75, tapi kita belinya ini berdasarkan limit atau harga market. Tapi misal harganya KQ, market kita beli 75. Ternyata harganya lompat 79. Ya market ini nggak dapat, Pak. Ya, 75 ini nggak dapat karena harganya langsung lompat 79. Kecuali setelah 79 lalu turun ke 75, nah ini baru dapat. Kalau di merek kenapa kadang-kadang dapat ya Pak ya? Kenapa? Kalau di merek kita kadang-kadang dapat Pak. Kadang apa? Kadang dapat.
Iya, Pak. Lah iya, Kita beli di 75 umpamanya. Pembukaannya tetap tutup kemarin 70, dia buka di 71. Kita dapatnya di 71, Pak, nggak di 75 itu. lah iya kan itu berdasarkan market, Pak. Bukan limit. Ya kan sama kayak ini. Ternyata bukanya kita kan belinya 75. Ternyata opennya 72, dapatnya kan 72. Berarti itu belinya berdasarkan limit, apa? Market, sorry. Tapi sebaliknya Mohon maaf Pak Huli, bisa Pak, kalau sebaliknya dapat nggak, Pak? Opennya 79, kita beli di 72, dapat nggak, Pak? Ya nggak dapat, Nggak dapat ya, Pak ya? nggak dapat. Walaupun berdasarkan limit ya, Pak ya? Iya, kan lompat, Pak. Nggak ngelewatin 72 kan? Kalau di bawah lewat ya, dapat ya. Iya. Di Mirai begitu, Pak, dapat. Ya, Mira itu ini market. Kalau ajaib dua pilihannya, bisa limit, bisa market. Nah, kita bisa pilih di ajaib. mohon maaf Pak Huli, ini saya sangat pemula, ini sangat basic. Jadi bedanya limit dengan market seperti apa Pak? Oke. Jadi kalau limit kita mau beli 75, maka kita dapatnya hanya akan di 75, Pak. Iya. Nah, kalau market kita beli di 75, bisa jadi dapatnya di 72, 73. Karena opennya kita kan nggak tahu. Harga opennya ini kan Iya, kita iya, nggak iya. tahu. Jadi dapatnya itu sesuai dengan harga market saat itu. Oke, contoh kan gini. Ini kan KQ harganya kan 69. Ya, Nah, Bapak kan mau antri beli kan. beli ya. Ya. Jadi sebelum jam 9 mau antri beli. Nah, antri beli misal di 75. Nah, Ya, oke. antri 75 ini Bapak pilihnya berdasarkan limit atau berdasarkan market. Oke, oke, oke. Oh, jadi di apa namanya di sekuritas tersebut ada pilihan, Pak. Betul. Oh, iya, iya. Oke, oke. Kalau milihnya berdasarkan limit, maka dapatnya nanti di harga 75. 75. Kalau Ya, harganya ya, nyentuh 75. 75. Gitu. Mhm. Kalau market, ini kan tetap beli 75. Dapatnya di mana? Ya, dapatnya di saat jam 9 itu harganya berapa? Misal Hmm. harganya 93. Ya, dapatnya bisa 93, bisa 94. Jadi bukan 73 misal. Jadi misal Hmm. opennya 73. Nanti kan beli market 75. Nanti dapatnya Iya, bisa 73, bisa 74. 74. Hmm. Tuh. Iya. Pak Holi, untuk Yes, setting milih, misalnya di MOS nih Pak Holi, untuk setting untuk milih limit atau market tuh ada settingan nggak? Atau otomatis gimana? enggak. Nah, kalau di MOS, ya, kalau Bapak menggunakan klik order, itu berdasarkan market. Oh, sudah otomatis ya Pak ya? Ya. Nah, kalau yang auto buy, auto itu berdasarkan limit. Oh, tinggal beda kolomnya aja Pak ya? Betul. Oke, oke. Paham, paham. Yes.
Ada lagi, silakan. Booking order ini idealnya jam berapa Pak? Sebelum jam 9, Pak. Sebelum jam 9. Ya. Artinya bisa dari malam ini juga kalau gitu. Bisa, Pak? Mungkin dari malam ini juga bisa. Oh gitu. Malam ini nanti setelah jam 00.01. Jadi per tanggal. Iya, iya. Nah, kecuali kalau yang auto order ya, kalau auto order itu kan ada tanggalnya. Nah, itu kita bisa setting sesuai tanggalnya. Kalau yang auto order. Jadi kalau booking order ini kita otomatis kita mengabaikan apa namanya? Mengabaikan eh, candle, mengabaikan super trend. Ya, Beli aja gitu pada jam sekian tuh ya. ya. Iya, siap siap. Oke Pak, siap Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ya Pak Holid, kalau untuk scalping ini berarti kita lihat aja di super trendnya ini Pak Holid ya. Kalau umpamanya dia turun, berarti kita langsung gas Pak Holid. Betul. Time frame-nya 1 menit, Pak ya? Ya, time frame 1 menit. Yes. Ya. Betul. Silakan, kalau ada lagi yang lain. Nah, dari saya cukup Pak, jangan terlalu banyak dulu. Jangan terlalu banyak. Iya, buat pemula mah cukup dulu Pak. Besok sambung lagi. Yes. Yang lain sudah cukup? Pak Firly biasanya yang banyak Pak. Iya, Pak Fidli ini Ya, dia suka yang langsung terbang-terbang nih. Iya Pak, dia udah master Pak. Iya. Mas Teh kena guyur, Pak. Pak Firly mah ninja suka nangkep itu pisau jatuh. Suka nangkap pisau. Kadang ketangkep ininya ya, gagangnya, kadang ketancap
pisaunya. Pisaunya. Kaki kok nggak kuat naik, Pak. Kaki. Besok lagi, Pak. Kalah sama Mine, Pak. Mine. Mine terusan arahnya dia. Mantap Saya tuh tahu yang dapat ini. persoalan Mantap final, yang dapat Pak. IPO itu, Pak. Iya. Terlalu awal jualnya, kirain nggak bakalan naik kan, lama flat itu Pak, lari sideways. Tahu-tahu melesat jadi arah nomor 1. Aduh, dapat 150, dijual 160, tahu-tahu 191. Aduh, gila. Syukuri Pak. Syukuri aja, Pak. Bantuannya. Mau 2%, mau berapa, itulah rezeki kita, Pak. Iya. Betul Pak Fidli. Saya juga pernah begitu, Pak. Dijual naik, nggak dijual malah turun. Betul sekali. Kalau saya posisi aman 2% saja Pak. Nah, iya 2%. Ya, itu yang bagus. Oh, 2% ambil. Iya. Alhamdulillah baru Selasa, Rabu tadi saya ambil 22% aja. Bah. 2% keluar, 2% keluar, yang ketiga hati-hati, biasanya Iya. langsung berangkat. Oh, jangan lupa ya, biasanya loss control ya gitu. Betul Pak. Jadi supaya kalau kita beli saham ya, kalau super trendnya pindah ke atas harus lepas dulu. Jangan berpikiran oh kayaknya masih naik lagi, masih naik lagi gitu kan. Nah itu biasanya akan makin turun dalam. Itu yang ciloko, Pak. Itu yang ciloko ya. Dan saya pernah mengalami, Pak. Mudah-mudahan naik lagi lah biasanya. Ya, hampir semuanya pernah ngalamin itu, Pak. Makanya kan bisa ngomong kan. Pengalaman membuktikan, Pak. Oke, nggak ada lagi? Ya, sudah cukup Pak. Sudah cukup? Cukup dari saya, Pak. Sementara cukup, Pak. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke, Cukup. sementara cukup. Oke, terima Terima kasih, Pak kasih Oli. Terima kasih. semua. Makasih, Pak. Semoga Makasih, Pak. Makasih, Pak. bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Terima Oli. kasih, Pak Oli. Ya, makasih, Terima teman-teman. kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.